progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Selamat siang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Sheila Maulida Fitri SHMH selaku narasumber kita pada webinar siang hari ini. Selamat bergabung juga kepada Bapak Ibu peserta webinar Beranda Hukum hari ini. Selamat bertugas juga saya sampaikan kepada rekan-rekan panitia. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Dan susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat diskusi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Tema acara kita pada hari ini adalah penyusunan argumentasi hukum dan opini hukum pada media online dan surat kabar. Baik, langsung saja kita mulai acara kita pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia dipersilahkan.
Baik, terima kasih panitia. Selanjutnya kita akan langsung masuk acara inti yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh rekan moderator. Dan sebelum itu saya akan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu nantinya setelah sesi penyampaian materi akan ada sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu dipersilahkan bertanya melalui kolom chat Zoom maupun bisa langsung raise hand. Dan langsung saja kita masuk pada acara yang ketiga yaitu penyampaian materi kepada rekan moderator Ibu Lisa Hertiana SH. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Saya akan memulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya atas nama Lisa Hertiana, selaku moderator dalam kegiatan webinar hukum saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, webinar hukum yang diselenggarakan oleh Beranda Hukum Indonesia hari ini, tepatnya pada hari Kamis, 8 Februari 2024, mengangkat tema penyusunan argumentasi hukum dan opini hukum pada media online dan surat kabar. Bersama narasumber yang telah bergabung, yang terhormat Ibu Sheila Maulida Fitri, SHMH. Beliau saat ini menjabat sebagai seorang advokat, konsultan hukum, dan juga akademisi. Acara ini akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia, paling tidak ada beberapa hal yang akan coba kita fokuskan pada kesempatan webinar hukum kali ini, yaitu yang pertama terkait elemen dan teknik pada penyusunan argumentasi hukum, yang kedua terkait strategi dan etika penyampaian opini hukum pada media, yang ketiga yaitu terkait aspek hukum, terkait penulisan dan publikasi di media, dan hal-hal lain yang perlu disampaikan oleh narasumber kita, tentu yang masih berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini nanti. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, selanjutnya kita akan langsung masuk pada acara inti, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan nantinya untuk alokasi waktu pemaparan materi sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan sisa waktu yang ada nanti kita akan maksimalkan untuk diskusi tanya jawab. Kepada yang terhormat Ibu Sheila Maulida Fitri SHMH, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak MC dan juga Mbak Moderator atas kesempatannya, juga untuk Beranda Hukum yang sudah menyelenggarakan acara hari ini, serta khususnya bagi para peserta, Bapak Ibu sekalian yang masih semangat di tanggal merah ini gitu ya, untuk terus menimba ilmu sama-sama gitu. Hari ini sebelumnya saya mohon izin untuk share screen mengenai materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya share screen dulu. Baik, mungkin sebelum saya masuk ke materi pada siang hari ini khususnya akan sangat berbeda dengan materi teknik penulisan hukum di seperti yang kita dapatkan di bangku perkuliahan gitu ya di kelas, karena mostly memang materi hari ini adalah bentuk refleksi dan juga lebih banyak ke aspek praktis dari berbagai macam pengalaman penulisan khususnya yang sudah saya dalami beberapa tahun terakhir sejak di bangku S1 dulu gitu ya. Namun pada prinsipnya sama, core-nya adalah di bidang hukum dan juga prinsip penulisannya sama mengenai EYD, kemudian hal-hal yang bersifat etik itu prinsipnya sama. Tapi teknisnya berbeda gitu ya, karena mungkin dulu waktu di bangku perkuliahan metode penulisan hukum yang diajarkan adalah untuk seperti tesis atau skripsi gitu ya. Kalau ini karena argumentasi hukum untuk media lebih kepada sesuatu hal yang lebih singkat gitu. Baik, saya mohon izin untuk mulai presentasi. Sebelumnya, materi hari ini mengenai penyusunan argumentasi dan opini hukum pada media online dan surat kabar. Ini
working experience saya beberapa waktu lalu, dan mungkin rekan-rekan Bapak Ibu di sini juga mempertanyakan kapasitas saya menyampaikan materi ini, mungkin tidak apa namanya, ada sedikit pengalaman di bidang penulisan. Saya baru punya satu buah buku gitu ya beberapa tahun lalu, kemudian beberapa artikel di jurnal-jurnal hukum nasional dan juga internasional di proceeding. Kemudian ini beberapa opini dan juga argumentasi hukum yang saya terbitkan di beberapa media online dan juga surat kabar gitu ya. Ada di beberapa harian Jogja, regional dan nasional lah intinya gitu ya, detik.com dan lain-lain gitu. Kenapa kok opini hukum ini lebih banyak karyanya gitu ya? Karena opini hukum itu pertama lebih singkat, kemudian dia juga up to date gitu ya, dan lebih cepat terbit ya dibandingkan artikel di jurnal gitu ya, seperti yang Bapak Ibu semuanya mungkin sudah pengalaman, apalagi kalau rekan-rekan atau Bapak Ibu semua di sini berprofesi sebagai akademisi gitu kan. Nah, materi hari ini adalah mengenai motivasi dan benefit memiliki publikasi. Karena saya cenderung biasa memberikan nyawa gitu ya, supaya segala sesuatu itu kalau kedepannya tidak berjalan mulus, kita nggak gampang give up gitu ya. Jadi kita harus punya motivasi, benefit, dan value dulu, backgroundnya untuk kita terus bisa menulis gitu. Kemudian teknik penulisan argumentasi hukum, kemudian strategi penyampaian opini hukum pada media, dan juga aspek-aspek hukum terkait. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu semua di sini tahu ya opini itu yang dimaksud apa. Nah, opini ini adalah anggapan atau gagasan, pendapat pribadi gitu ya, pribadi. Jadi cirinya adalah subjektif, di mana kita juga tahu bahwa berpendapat, menyampaikan gagasan itu adalah bagian dari hak asasi manusia yang juga dijamin di dalam konstitusi kita. Baik itu berupa tulisan, lisan, gambar, ilustrasi, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita lihat dulu tujuan opini ini apa, supaya kita bisa satu frame ini opini secara general gitu ya. Yang pertama adalah untuk menyalurkan gagasan yang beredar di masyarakat, khususnya yang terbaru atau yang dekat dengan fenomena di masyarakat kita gitu. Kemudian memberikan perspektif lain atas isu yang beredar di media atau di masyarakat. Mungkin dengan cara kita menyampaikan di opini atau di surat kabar, itu jangkauannya akan lebih luas. Mungkin secara mayoritas perspektif masyarakat adalah A, tapi kita ternyata punya gagasan lain gitu kan. Nah, kita bisa sampaikan itu di dalam bentuk argumentasi hukum dan yang kita publikasi di surat kabar maupun media online. Kemudian ajakan untuk memberikan respon atas perkembangan fenomena sosial atau fenomena apapun di sekitar kita. Jadi supaya mengajak masyarakat supaya nggak apatis lah ya, nggak masa bodoh gitu lah dengan apa yang yang terjadi di sekitar kita. Kemudian secara idealis juga upaya untuk mencerdaskan sesama. Mungkin kita maksudnya ingin meluruskan dari perspektif hukum atau perspektif yang lain gitu ya, meluruskan isu-isu yang beredar di masyarakat, kita bisa tuliskan dalam sebuah tulisan dan kita publish gitu. Nah, ciri-ciri opini apa? Karena opini itu sifatnya pribadi, maka sifatnya adalah subjektif. Yang kedua adalah cenderung mengarah ke pendapat pribadi. Iya dong, karena subjektif itu tadi ya, opini. Kemudian yang ketiga orisinil, karena itu pendapat pribadi, maka yang akan sangat ditekankan itu adalah orisinalitas, dan itu biasanya akan menjadi salah satu syarat suatu tulisan itu lolos di suatu surat kabar atau media online gitu. Dan kebenarannya relatif. Jadi karena subjektif, kebenarannya itu ya tidak mutlak, apalagi kalau yang dibahas adalah isu-isu sosial, termasuk dalam perspektif ilmu hukum gitu ya, karena yang saklek atau yang kebenarannya mutlak adalah hal-hal yang bersifat sains gitu ya. Kalau kita yang
bidang ilmu sosial, tentunya tidak ada sesuatu yang mutlak. Semua bisa dilihat dari berbagai macam perspektif, sepanjang argumentasinya kuat, gitu kan. Nah, itu tadi secara generalnya. Kemudian sebelum kita masuk ke teknik, kita akan bahas mengenai motivasi dan benefit memiliki publikasi ilmiah, gitu ya. Nah, ini tadi fungsinya adalah kalau misalkan someday kita nulis tapi terus nggak lolos gitu ya, kita nggak gampang patah arang gitu ya. Jadi kita harus tahu know your why. Kenapa sih kok kita tuh pengen nulis gitu? Kenapa sih kok kita punya publikasi? Semua orang tuh pasti ada motifnya ya kan? Motifnya. Dari motif itu nanti akan ada benefit yang kita dapatkan. Mungkin benefitnya nggak akan saat itu seketika gitu ya, tapi dalam beberapa waktu ke depan gitu. Nah, motivasi ini saya bagi menjadi dua. Motivasi membuat publikasi ilmiah bisa dilihat dari perspektif idealis dan juga yang kedua secara praktis. Nah, idealisnya apa? Yaitu mengimplementasikan ilmu pengetahuan di bidang apa yang kita dalamin gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu di bidang hukum perdata atau hukum bisnis atau hukum pidana, saya kebetulan background-nya adalah mendalami ilmu hukum pidana gitu ya. Kemudian melatih nalar berpikir hukum gitu, karena ya kalau misalkan kita biasa duduk di bangku akademik gitu ya, yang kita lebih banyak terpapar, bukan terpapar ya, kita lebih banyak mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya teoritis, sedangkan hukum itu baru akan hidup ketika dikontekstualisasikan dengan suatu permasalahan. Nah, masalah itu kan adanya di masyarakat gitu. Nah, dengan kita menulis itu sama saja dengan kita mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan gitu ya. Nalar berpikir hukum itu diasah dalam proses menulis itu tadi. Kemudian menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, terhadap aparatur penegak hukum. Nah, kita bisa kritisi dalam melalui suatu tulisan gitu. Kemudian upaya perubahan kebijakan. Nah, ini follow up dari fungsi pengawasan itu tadi ya. Kalau kita misalkan kalau saya pribadi dulu di bangku perkuliahan waktu S1, saya termasuk mahasiswa yang tidak suka atau tidak tidak pernah join dengan aktivitas aksi di lapangan, demo gitu ya. Bukan apa, karena beda value gitu. Jadi waktu kuliah saya belajar untuk menyuarakan. Jadi bagi tugas dengan teman-teman yang aksi di lapangan, saya lebih suka menulis. Jadi menyuarakan apa yang rekan-rekan yang aksi itu, tapi saya tuliskan dalam sebuah tulisan dan publikasi gitu. Kemudian kritik secara elegan, secara apa namanya, secara lebih tertata, secara lebih tersistematisir gitu ya, tidak dengan demo yang anarkis dan lain-lain gitu kan. Serta tentunya mengembangkan ilmu pengetahuan ya, karena gagasan kita itu kan belum tentu semua orang memiliki perspektif yang sama gitu. Mungkin dari gagasan kita yang satu orang ini nih gitu kan, siapa tahu itu bisa menjadi usulan atau ide baru dalam suatu ilmu pengetahuan maupun dalam proses perubahan kebijakan gitu. Dan itu tidak mustahil gitu ya. Sedangkan secara praktis motivasinya apa? Yaitu tuntutan profesi nih, misalnya yang dosen atau akademisi. Tentunya kalau ada publikasi itu kan menambah skor gitu ya. Apalagi dosen yang udah dosen tetap gitu, yang udah tersertifikasi dan lain-lain, memang tuntutannya harus ada publikasi gitu. Kemudian menjalankan passion, karena kalau emang suka di bidang nulis gitu ya. Nah, itu bagian dari menjalankan passion. Kemudian bahan personal branding. Nah, ini adalah salah satu benefit yang saya dapatkan juga. Jadi, once ketika saya punya tulisan, saya nggak malu untuk publish, upload itu di setiap sosmed saya gitu kan. Jadi, saya membuat jejak digital juga gitu. Seperti itu. Kemudian mendapatkan uang jajan tambahan, ini biasanya untuk mahasiswa gitu ya. Kalau kita biasanya publish ke surat kabar yang dicetak, medianya koran lah gitu ya. Biasanya di koran itu kalau publish di situ, dia juga akan publish di internet, di webnya, web resminya. Dan biasanya ada fee-nya gitu. Kemudian
menambah track record di CV ya, untuk memperbagus CV, mendapatkan pengalaman kerja yang baik dan lain-lain gitu ya. Kemudian membangun karir serta membuat jejak digital yang baik, karena segala sesuatu sekarang ini anak-anak sekarang nih ya, mau yang saya millennials maupun adik-adik di generasi Z gitu, ketika dengar nama sesuatu yang mungkin akan berkaitan dengan kita, kita pasti akan langsung googling gitu namanya. Nah, itu salah satu cara membuat jejak digital yang baik adalah dengan kita punya track record yang baik gitu ya, publish tulisan kita atau karya kita gitu. Nah, benefitnya apa? Benefit ini semuanya alhamdulillah saya merasakan gitu ya, maka saya tuliskan di sini gitu. Jadi peningkatan kepekaan terhadap suatu isu terbaru. Nah, karena salah satu cirinya opini bisa lolos di suatu surat kabar, itu adalah biasanya isu-isunya itu adalah yang terbaru, terupdate gitu ya. Nah, peningkatan kepekaannya itu gimana? Jadi kita mudah melihat mana topik yang layak dan tidak untuk dibahas dan dipublikasikan. Bahkan sejak awal kita pun bisa loh ngeprediksi mana sih tulisan yang bisa tembus publikasi atau enggak. Nah, di awal mungkin akan sangat kesulitan. Ini akan berjalan ketika kita udah mungkin mempublikasi beberapa opini atau artikel hukum gitu ya, mungkin 2 atau 3 artikel hukum, karena dari 2 sampai 3 itu kita udah ketahuan polanya, 3 sampai 4 lah, 2 belum, 3 sampai 4 udah pernah publish kita, jadi udah tahu oh polanya, oh lagi ada isu ini nih gitu ya, langsung kita tulis dengan gaya tulisan yang baik, dengan mengikuti yang template-nya seperti apa gitu. Jadi kita bisa prediksi di awal. Yang kedua, meningkatkan writing skill dan literasi. Kenapa? Karena dengan kita sering membuat tulisan, maka kita dituntut untuk terus belajar gitu kan. Dan meningkatkan literasi sebelum memaparkannya kepada khalayak publik. Nah, menulis sebelum kita nulis pasti kita akan dipaksa untuk membaca kan. Bahkan ketika kita menganalisa pun mau tidak mau kita harus membaca. Nah, bagi kegiatan membaca, riset dan lain-lain itu kan adalah bagian dari meningkatkan literasi gitu ya. Nah, skill menulis itu pada prinsipnya serupa, sama aja. Sehingga akan memudahkan dalam menyusun tulisan bentuk apapun. Nah, kalau kita udah terbiasa nulis gitu ya, mau itu tulis, walaupun kita terbiasa, mungkin kayak saya tadi, tulisan saya cukup, ya cukup lah gitu kan. Kemudian pada suatu saat saya harus membuat artikel jurnal atau membuat tesis atau disertasi, itu akan lebih mudah karena sudah terbiasa melakukan kegiatan menulis, kegiatan riset, kegiatan publikasi gitu. Seperti itu. Nah, kemudian dikenal sebagai orang yang expert dalam suatu bidang tertentu. Ketekunan dalam membuat publikasi ilmiah dengan core topik tertentu gitu ya, misalkan saya tadi mostly adalah pidana gitu, maka akan menunjukkan bidang keahlian kita gitu. Jadi apabila kita konsisten dengan jalur itu, maka kelak kita akan menjadi dan dikenal expert di bidang tersebut gitu. Jadi disesuaikan dengan core bidang Bapak dan Ibu sekalian gitu. Karena kalau kita maksain nulis yang memang bukan keahlian kita, hasilnya pasti dipastikan pertama dari internal kitanya nggak enjoy ngebahasnya, kedua tulisannya kurang tajam, biasanya seperti itu. Yang ketiga ya kalau kita konsisten di situ, orang akan terreferensi, oh bahas tentang apa misalkan cybercrime, oh si X, bahas tentang notariat, oh si A gitu. Kemudian personal branding gitu ya, publikasi ilmiah yang juga kita publish di dalam akun-akun sosmed kita gitu, akan memberi kesan kita ahli dalam suatu bidang tertentu sehingga menunjang personal branding. Nah, saya biasa, mungkin orang-orang anak-anak sekarang gitu ya, males gitu ya upload di sosmed, di IG gitu atau di LinkedIn kita gitu. Sedangkan saya kebetulan punya IG, satu feed itu semuanya isinya tulisan saya. Walaupun sebenarnya tulisannya itu tinggal kita klik linknya kan udah muncul semua gitu ya. Tapi saya upload ulang gitu. Jadi akan termemorize di orang-orang sekitar saya bahwa mengenai hal ini saya menguasai bidang ini. Mungkin juga bagian dari situ lah yang membuat saya bisa
bicara sama rekan-rekan semua atau Bapak Ibu semuanya di sini gitu ya, terjangkau oleh panitia beranda hukum gitu ya, mungkin jadi ada karena ada jejak digital itu tadi gitu ya. Kemudian mendatangkan peluang jaringan dan pekerjaan. Nah, eksistensi di nomor 3 dan 4 tadi itu membuka banyak peluang buat kita menjadi pembicara, membuka jaringan, bahkan pekerjaan gitu. Dan yang terakhir, konversi nilai akademik. Nah, dosen-dosen saya dulu kebetulan suka kasih challenge ke mahasiswa. Kalau misalkan kalian ada nulis, kemudian dipublish, itu ada bonus ya buat kalian, misalkan nilainya jadi apa, jadi A atau apa gitu. Kadang sekarang ada kampus juga kan yang memang ketika udah bisa tembus jurnal yang benefit gitu ya, yang bonafit gitu, uh, dia tidak perlu membuat suatu tugas akhir gitu. Jadi itu adalah konversi publikasi. Nah, kemudian kita masuk ke teknik penulisan. Nah, saya akan membagi dalam 3 fase gitu ya, pre-writing, writing, dan juga post-writing. Pre-writing itu adalah kegiatan di mana kita mencari ide tulisan dan permasalahan dan memilih potensial surat kabar. Mungkin ada beberapa orang yang stylenya adalah surat kabar itu nanti belakangan setelah tulisan. Kalau saya surat kabar itu bagian dari yang pertama, yang awal, karena itu akan menentukan tulisan kita nanti gitu. Nah, mencari ide menulis itu bagi saya ada 2 fase. Jadi refleksi internal, yaitu contohnya seperti pengalaman penulis, seperti background pendidikan, kemudian rekan diskusinya dari kalangan background pendidikannya apa, kemudian perspektifnya seperti apa gitu kan. Itu pasti akan mempengaruhi diri kita. Kemudian fenomena yang pernah kita alami, misalkan kita akan bahas terkait pengalaman menangani kasus gitu ya. Kemudian kita kritisi penjara lapas yang overload dan lain-lain, itu kan pasti ada percikan-percikan dari pengalaman kita gitu ya. Kemudian yang kedua sesuai dengan passion, itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kalau kita menulis yang tidak sesuai passion, di dalam diri kita sendiri kita nggak enjoy, kedua akan terefleksi di dalam tulisan kita yang tidak tajam. Sehingga mempengaruhi tulisan itu lolos atau enggaknya di media gitu. Kemudian dikaitkan dengan situasi sosial, misalkan background saya hukum pidana, kemudian lihat isu sekarang yang lagi rame tentang apa, dikaitkan dengan situasi sosial gitu. Nah, apa yang dibutuhkan? Rasa skeptis atau keraguan-raguan. Kalaupun ada sesuatu hal yang terkesan adem ayem aja, perasaan skeptis ini bisa membantu kita untuk mencari celah atau kritis, jadi lebih kritis. Masa sih suatu hal itu benar-benar smooth aja gitu ya. Kemudian kita akan diajak berpikir kritis dan juga membaca. Kita cek lagi regulasinya seperti apa, terus kita jadi mencari tahu realitanya seperti apa, ada gap atau enggak, atau jangan-jangan sebenarnya terkesan smooth tapi ternyata ada banyak dilema atau ada seolah fenomena yang tidak terungkap di media massa gitu. Jadi kita dipaksa untuk menganalisis. Setelah refleksi internal, kita lihat apa yang sedang terjadi dari refleksi, kemudian kita cek secara eksternalnya. Untuk mencari ide menulis itu kita biasanya tulisan yang lolos adalah sesuatu yang sifatnya itu kebaruan. Jadi update fenomenanya tentang apa. Kayak misalkan kemarin ada Gunung Bromo yang baru kebakaran gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga ambil momen. Kita harus pinter ngambil momen. Yang lagi happening apa, kita tulis. Belum tentu segala sesuatu itu sesuai sama bidang kita. Tapi kalau ada percikan, misalkan percikan dari perspektif ilmu hukum yang lain, itu bisa jadi celah untuk kita tulis juga gitu ya. Misalkan ada suatu kejahatan gitu ya, saya bisa bahas dari segi pidananya, Bapak Ibu mungkin bisa bahas dari segi perdatanya, misalkan menagih hutang
lewat media sosial. Kemudian dari segi perdatanya seperti apa, sah atau tidak, mengenai prestasinya dan lain-lain, saya akan bahas terkait cybercrime-nya dan lain-lain gitu. Jadi ada banyak celah untuk membahas itu suatu permasalahan gitu ya. Kemudian ciri media massa. Nah, kita dari awal sudah harus mapping, kita akan publish, akan kirim itu ke media seperti apa. Karena setiap media itu ada core-nya, ada genre-nya lah ya. Kalau lagu gitu, kalau film ya ada genre-nya juga gitu ya. Kemudian sensitivitas tentang isu yang diangkat. Apa yang dibutuhkan? Kepekaan sosial, kepintaran kita melihat fenomena-fenomena sosial. Kemudian dikontekstualisasikan. Jadi background bidang kita tadi ya, background pendidikan kita atau core bidang hukum kita, itu kita kontekstualisasikan dalam suatu fenomena sosial ini apakah masuk atau enggak ya, dianalisa pakai perspektif hukum perdata dari hukum bisnis atau dari hukum yang lain. Kemudian jika memang masih ragu, butuh rekan diskusi, silahkan diskusi dengan rekan sejawat gitu. Nah, kemudian voila, biasanya kalau sudah bisa mengkolaborasikan ini, kita akan dapat dengan mudah mendapatkan ide untuk menulis. Nah, tentang ide ya, sekali lagi saya tekankan bahwa kebaruan isu itu sangat menentukan. Memang tidak harus yang terbaru, tapi jangan terlalu lampau. Jadi kira-kira isu yang paling bagus yang terbaru. Tapi kalau yang nggak terlalu baru, setidaknya isu itu adalah isu yang general atau yang akan bisa mempengaruhi sampai ke depan nanti gitu loh. Nah, kemudian ide bisa berasal dari perspektif atau pandangan baru. Maksudnya kalau perspektif itu cukup secara dari perspektif teori aja. Teori ilmu hukum apa gitu bisa. Atau bisa juga kalau kita punya ide atau gagasan baru, kita masukkan nanti di bagian penutup, kasih ide baru gitu. Jadi menulis itu nggak harus memunculkan sesuatu hal yang wah gitu ya, bikin sesuatu yang menggelegar gitu enggak, tapi sebenarnya isu kemudian kita bahas secara teoritis aja itu udah yang paling aman dan juga paling paling mudah gitu untuk bisa kita punya publikasi di media surat kabar gitu ya. Karena kan nggak semua orang paham. Jadi kita ibaratnya kita kasih advice hukum. Kita bahas kasusnya, kemudian kita jebrengin pasal dan juga ketentuan hukumnya, ancaman sanksinya dan lain-lain. Karena nggak semua orang paham mengenai sanksi gitu. Kemudian bahas isu yang benar-benar kita kuasai dan diskusikan jika perlu gitu ya. Nah, yang kadang-kadang bikin bingung gitu ya, cari masalah. Cari masalah ini bukan berarti yang terus kita bakar atau kita bikin kerusuhan gitu, enggak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi cari masalah ini adalah ya kita kepekaan sosial itu tadi ya yang kita butuhkan. Masalah itu ada di mana-mana. Misalkan kita lagi lewat tuh di jalan gitu ya, ada banyak pengemis berkedok pakai kostum badut-badutan atau kostum Upin Ipin dan lain-lain gitu ya. Atau dia pakai modusnya adalah dengan membersihkan kendaraan, pakai kemoceng atau pakai lap gitu. Padahal sebenarnya masyarakat kita udah punya aturan ya, pemerintah udah punya aturan untuk tidak memberikan. Maka mereka mengkamuflasekan meminta-minta itu dengan modus yang seperti itu gitu kan. Itu masalah juga dalam perspektif uh, hukum juga. Kemudian masalah dicari namun disikapi dengan arif dan bijaksana. Contohnya kadang ada ajakan yang kita suka komentar gitu ya di sosmed atau di kolom komen-komen gitu kan. Atau kita suka melakukan analisa gitu di sosmed atau di tempat lain atau di dalam pikiran kita sendiri. Maka lebih baik kita tuangkan aja dalam sebuah tulisan ilmiah gitu. Kemudian masalah sesuai dengan keilmuan yang dikuasai, kemudian dikaitkan dengan fenomena sosial. Nah, saya pribadi biasa untuk mengambil atau mencari ide itu dengan cara TV. Itu hampir mungkin 12 jam itu ngepanjer
acara berita live gitu. Dari acara-acara berita itu ya, seperti kayak mungkin beberapa TV, Kompas TV, TV-TV berita lah ya, mereka selalu memberikan pemberitaan yang up to date gitu kan. Nah, dari situ itu kita bisa langsung dapat, oh jadi sekarang yang lagi happening nih tema tentang misalkan pemilu gitu ya. Maka rekan-rekan di teman-teman yang membidangi ilmu hukum tata negara biasanya ini lagi banyak-banyaknya nih ide untuk menulis gitu kan. Seperti itu. Jadi saya walaupun saya lagi ngapa-ngapain gitu ya, lagi kerjain yang lain, tapi saya pasti panjer itu live berita supaya sedikit-sedikit pasti ada yang masuk ke kepala, dan itu biasanya akan memberikan inspirasi terkait pengetahuan kita apa yang lagi happening sekarang dan apa yang layak kita tulis, dan kira-kira media mana yang mau menerbitkan tentang ini gitu ya. Kemarin terakhir tulisan saya adalah terkait dengan debat Cawapres yang ketiga. Itu isinya juga tentang mengulas aja, nggak ada gagasan baru tuh enggak, terkait apa yang dimaksud rahasia negara, apakah betul data keamanan pertahanan itu masuk rahasia negara atau enggak. Sebenarnya itu simple aja, bahas berita, bahas fenomenanya, kemudian bahas di undang-undang keterbukaan informasi publik, that's it, udah itu doang, nggak ada gagasan baru atau apa kayak gitu. Jadi cuma kasih pencerahan dari perspektif hukum positif aja gitu. Nah, step by step-nya adalah cari ide. Ide tulisan bisa dari topik yang didalami atau fenomena hukum terbaru. Kemudian, cek peristiwa hukumnya, riset kronologinya, peristiwanya seperti apa, fakta hukumnya seperti apa, atau desainnya gitu ya. Cek regulasinya seperti apa. Riset peraturan hukumnya termasuk ancaman sanksi. Nah, biasanya yang saya nggak pernah skip dari tulisan saya adalah ancaman sanksinya. Karena itu yang akan informasi itu yang tidak semua orang paham gitu kan. Jadi kita perlu tekankan justru di bagian regulasi dan juga sanksi hukumnya. Kemudian kalau kita udah lihat ada peristiwanya, kemudian ada aturannya, cari masalahnya, ada nggak gap antara desain dan desolen itu, ada nggak gap antara si regulasi sama peristiwa hukumnya seperti apa gitu. And then ya start, tuangkan dalam tulisan ilmiah, analisa desain dengan desain simple. Jadi sebenarnya ada peristiwa, kemudian ada regulasinya, kemudian kita analisa ada gap atau enggak, seharusnya seperti apa, dan potensi ancaman hukumannya seperti apa. Nah, proyeksi media dan surat kabar ini sesuaikan karakteristik tulisan dengan core media. Nah, nggak mungkin kita bahas tentang hukum kriminal gitu ya contohnya. Terus saya kirim ke CNBC Indonesia karena dia adalah media yang bergelut di bidang ekonomi dan bisnis. Hukum bisnis masih oke lah, mungkin bisa masuk. Tapi kalau saya bahas tentang korupsi atau bahas tentang pencabulan gitu kan kayaknya nggak bakalan juga masuk ke CNBC gitu kan. Sedangkan kompas.com itu adalah all issue terupdate. Jadi kompas.com termasuk yang menerima semua bidang selama itu terbaru dan juga mengikuti rule-rule yang mereka punya, standar-standar yang mereka punya gitu ya, nggak plagiasi dan lain-lain gitu, nggak sarah dan lain-lain. Kemudian ini yang skala regional ya, seperti Harian Jogja dan juga Kaltim Today. Harian Jogja ini dia lebih banyak ke isu-isu sosial dan juga regional tentunya di area Jogja. Kaltim Today juga seperti itu gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan isu-isu yang nasional pun mereka apa namanya akomodasi, mereka loloskan tulisannya sepanjang itu berdampak juga, misalnya seperti ke pendidikan, kemudian kemarin terkait UKT itu ya, UKT pinjol masuk kampus gitu ya, kemudian perundungan saya bullying. Nah itu biasanya beberapa saya lolos di Kaltim Today dan Harian Jogja. Jadi isu-isu yang dekat dengan masyarakat sekitar gitu. Jadi sejak awal kita harus proyeksikan kita mau kirim tulisan ini tuh ke mana gitu ya. Jadi itu akan menentukan tulisan kita nanti. Jangan sampai kita nggak punya pintunya, kita mau kirim kemana, nanti tulisannya jadi nggak sinkron. Jadi akan memperbesar potensi ditolak gitu.
Nah, yang kedua adalah writing atau sistematika penulisannya. Nah, sistematika opini hukum itu judul, representasi, tema, dan subtema tentunya. Kemudian yang kedua adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini biasanya adalah pemaparan peristiwa hukum yang melatar belakangi opini itu dibuat. Nanti kita lihat sistematikanya sama-sama. Nah, yang kedua adalah gap dan data pendukung jika ada, ya, dasainnya. Contohnya adalah data statistik kasus tertentu sejak tahun sekian sampai tahun sekian. Kemudian jumlah data masifnya pelaku perundungan atau jumlah serangan cyber dan lain-lain. Jadi kita lihat ada suatu peristiwa, oh tapi ternyata bisa dikuatkan dengan suatu data pendukung bahwa yang menguatkan bahwa oh fenomena ini nih emang suatu masalah loh gitu. Dan masalah ini ternyata udah terjadi sejak lama gitu, dikuatkan dengan adanya data statistik, kemudian data-data pendukung yang lain gitu. Itu akan lebih menarik dan menguatkan hipotesa kita gitu. Kemudian pemaparan regulasinya dan analisa itu tadi. Jadi kita bahas setelah kita jabarkan peristiwanya, fakta hukumnya seperti apa, kemudian kita tambahkan dengan data pendukung nih gitu ya yang menguatkan fenomena di kalimat pembuka tadi. Kita jebrengin lagi nih, udah ada belum regulasinya di Indonesia? Kalau udah ada, seperti apa regulasinya? Bagaimana ancaman sanksi pidananya? Kemudian akibat hukumnya seperti apa? Kita analisis di situ. Nah, terakhir penutup. Jika ada Bapak Ibu sekalian dalam menulis dan menganalisis itu memiliki gagasan atau ide untuk memberikan solusi terkait suatu permasalahan itu, sampaikan di bagian penutup itu, kalimat penutup nanti, gitu ya. Kalaupun tidak ada, mungkin berupa ajakan untuk lebih concern atau menghimbau, himbauan isinya. Kalau nggak ada gagasan, kita kasih himbauan kepada para stakeholder untuk lebih apa seperti itu. Kemudian kita bahas satu-satu mengenai judul gitu ya. Judul ini ada 4 style. Yang pertama, kita bisa menggandengkan 3 kata aja. Misalkan Indonesia darurat perundungan. Nah, itu 3 kata. Atau menghubungkan 2 hal. Menggunakan metafora. Misalnya contohnya pinjol ilegal, rentenir di era digital. Nah, rentenir itu kan seperti yang kita kenal, rentenir itu ya yang bank pelecit lah ya, bahasa masyarakatnya, bahasa Jawa, tapi kita masukkan konotasinya dengan istilah digital gitu. Kemudian menggunakan gaya, tema dan subtema gitu. Contohnya yaitu tadi darurat keamanan cyber. Terus apa gitu ya. Kemudian template. Nah, masing-masing media itu memiliki gaya atau style dan template-nya masing-masing. Tapi mostly sih mirip-mirip aja gitu ya. Jumlah kata itu disesuaikan dengan ketentuan media. Ada yang 6.000, ada yang berapa ratus gitu ya. Tapi kira-kira sepanjang sepengalaman saya itu cukup 1,5 sampai 2 halaman. Pernah juga 2,5 halaman, pernah juga, tapi itu jarang gitu ya. Sekira 1,5 sampai 2 halaman aja. Jadi sedikit aja gitu kan. Maka memang paling enak tuh sebenarnya bikin tulisan itu memang opini gitu, karena udahlah isunya yang terbaru, kemudian cepat juga kita dapat kepastiannya mau ditolak atau diterbitkan gitu ya. Karena digantung itu nggak enak gitu kan. Kemudian larangannya apa? Jangan yang sara, kemudian plagiasi, keberpihakan, dan isu sensitif. Jadi kayak mungkin di era-era sekarang yang lagi masa-masa kampanye kayak gini, sensitif sekali tulisan itu, jangan sampai ada kelihatan keberpihakannya ke salah satu. Jadi kita harus netral. Untuk media-media yang mainstream, yang nasional skalanya seperti kompas.com itu, mereka strictly sekali. Kalau ada tulisan yang kira-kira itu bakalan ada indikasi keberpihakan, pasti ditolak. Ada isu sara sedikit, pasti ditolak, pasti nggak lolos gitu. Dan hindari menulis yang tidak sesuai kompetensi itu tadi gitu ya. Nah, ini contoh template-nya di beberapa harian surat kabar
surat kabar. Nanti mungkin rekan-rekan kalau mau nanti saya bagi ini. Ini beberapa media yang cukup besar dan cukup akomodatif ya dengan para penulis atau kolumnis gitu. Jadi 1,5 sampai 2 lembar bisa kirim ke email dan lain-lain gitu ya. Dan kalau kirim ke media surat kabar yang apa media cetak gitu ya, jangan lupa kirim kirim identitas plus nomor rekening dan NPWP karena biasanya kalau berhasil lolos itu nanti akan dikirim plus dipotong pajak tentunya gitu ya. Nah, saya izin untuk share contoh artikel gitu ya untuk kita lihat sistematikanya seperti apa. Mohon izin. Ya, ini yang pertama contohnya ya. Judul tadi ini pakai model yang tema dan subtema. Ini artikel saya bulan tahun lalu akhir ya. Kebakaran hutan Bromo, tepatkah hanya satu orang yang ditetapkan tersangka? Nah, kalimat pembukanya di sini kita paparkan peristiwanya. Kita paparkan peristiwanya apa? Oh, ternyata ada kebakaran di Bromo, penyebabnya dari flare yang digunakan oleh pengunjung pada tanggal ini, lokus dan tempusnya disampaikan. Nah, kondisi saat ini seperti apa? Nah, ini kan dasarnya ya, peristiwa hukumnya ini ternyata. Nah, hingga kini baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini background-nya, ini masalah. Nah, ini gap. Kenapa kok saya bilang gap? Karena di dalam ilmu hukum pidana itu ada yang namanya delik penyertaan kan. Kejahatan dalam konteks hukum di Gunung Bromo ini udah jelas-jelas ada 6 orang. Kok bisa yang ditetapkan cuma satu orang sampai sekarang udah divonis masih satu orang juga gitu. Nah itu kan gap, itu masalah gitu kan. Nah kita sampaikan lagi gapnya. Nah ini teorinya, teori mengenai dolus dan culpa, delik penyertaan gitu ya. Nah ini aturan hukumnya mengenai pembakaran hutan. Nah, ini kan sebenarnya cuma memaparkan hukum positifnya aja, gitu kan. Kemudian kita kontekstualisasikan. Nah, ini masih teorinya, masih solennya, gitu ya, teorinya. Ini masih teori juga. Nah, ini pemaparan normatif begitu bisa dibagi menjadi 2 bagian dan lain-lain seterusnya gitu lah ya. Ada peran-perannya, player, multiplier, duit locker, dan lain-lain. Nah, kalimat penutupnya, jika melihat betapa jelasnya doktrin ajaran hukum pidana mengenai delik penyertaan tersebut, maka sangat memungkinkan nantinya akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Masih sangat dinamis dalam proses penyidikan oleh aparat setempat. Nah, kalau dilihat dari tulisan ini, isinya tidak menyampaikan satu gagasan baru, tapi menyampaikan solennya ya, teori plus aturan hukum. Kemudian di sini penutupnya adalah ibarat kata kayak himbauan lah ya. Kita tunggu nih APH kayak apa nanti ada tersangka baru atau enggak gitu. Dan ini rilis publis di kompas.com. Nah, yang kedua saya kasih contoh sistematika lagi. Saya kasih contoh 2 aja. Share screen. Nah, ini judul, tema dan subtema gitu ya modelnya. Saya suka model kayak gini lebih lebih ini ya lebih merepresentasikan tulisan itu. Lagi darurat keamanan siber, dugaan kebocoran data paspor Indonesia. Waktu itu lagi rame-rame katanya paspor kita bocor. Nah, kalimat pembukanya apa? Kalimat pembukanya adalah seolah tak berkaca pada pengalaman, masih segar tepatnya. Ini peristiwa hukumnya. Bank BSI dibobol sampai beberapa nasabah nggak bisa akses. Kemudian kini Indonesia kembali digemparkan dengan adanya dugaan kebocoran data 34 juta paspor. Nah, kita sampaikan isunya seperti apa, peristiwanya. Pelaku diduga siapa, berapa jumlah korban, kemudian datanya dari tahun berapa ke berapa. Ini untuk kalimat pembuka, kalau saya boleh jujur, ini pasti juga saya googling juga, baca-baca berita dari yang lain juga, gitu kan.
Tapi begitu masuk ke sini, kita harus mulai orisinil. Dan di sini meskipun kita lihat dari berita yang lain gitu, ya kita juga harus olah kalimatnya dengan kalimat kita sendiri gitu. Jangan plek gitu, karena kalau plek mereka bakalan gampang banget ngelihat bahwa oh ini plagiasi gitu. Jadi kita olah lagi kalimatnya di sini. Nah, begitu masuk ke sini, begitu masuk ke gap dan juga data pendukung ataupun regulasi, kita harus mulai analisa itu dengan tulisan originalitas kita maksimal gitu ya. Jadi negara open source gitu ya. Indonesia tidak luput dari sasaran peretas. Nah, kita tambahkan di sini ada data pendukungnya. Dari mana? Dari BSSN sumbernya. Ada berapa jumlah serangan cyber. Nah, kemudian di sini mulai ada gap di sini ya. Membuat warganet menyatakan pasrah terhadap nasib data pribadi gitu. Jadi terakhir terakhir kita sampaikan ini loh ada aturannya di pasal 3539 UU Perlindungan Data Pribadi. Nah, di sini mulai saya memunculkan adanya ide eh, dan gagasan gitu ya. Ancaman akibat kebocoran data paspor. Nah, kalau di sini kan di regulasinya nggak ada gitu ya. Ini memang kita harus kasih gagasan, kita paparkan. Kalau yang tulisan tadi itu saya nggak ada kasih gagasan, saya cuma ngulas hukum positif doang gitu ya. Kalau di sini benar-benar kita kasih tahu nih dampaknya apa aja. Kebocoran data sebenarnya bukan suatu hal yang simpel. Dia tuh banyak sekali ancamannya. Dampaknya tidak hanya skala nasional tapi juga internasional gitu seperti kita terdeteksi, kemudian gampang terlacak, dan lain-lain gitu. Dan itu akan berdampak ke ekonomi gitu ya. Jadi investor nanti ragu mau masuk ke Indonesia karena ternyata sistemnya gampang dibobol dan lain-lain gitu. Jadi di sini sebagai penutup saya memberikan suatu gagasan seperti itu. Jadi ada dua model tadi gitu ya. Seperti itu. Kembali ke materi. Oke. Nah, how to improve diction gitu ya. Gimana cara kita mengimprove kosakata kita, perbendaharaan kata kita atau diksi pemilihan kata kita. Yang pertama adalah membaca. Baca buku, baca artikel-artikel serupa. Misalkan dalam beberapa waktu ke depan saya pengen nulis di harian Kompas gitu. Baca dulu kolumnis-kolumnis sebelumnya style tulisannya seperti apa gitu. Kemudian model uh, kalimatnya seperti apa, pemilihan katanya seperti apa, gitu, modelnya seperti apa. Kemudian follow, itu tadi saya bilang follow itu bukan dalam arti kita plagiasi enggak gitu ya. Kita ikuti polanya. Itu tadi yang saya bilang, kita lihat penulis-penulis pendahulu di media tersebut seperti apa, stylenya, kemudian polanya seperti apa kita ikuti. Tapi dalam konteks nanti kita ikuti dalam tulisan kita next gitu ya, beda beda tema gitu. Kemudian discuss, kalau diperlukan discuss silahkan diskusi gitu dengan yang satu pemikiran atau satu background bidang gitu. Biasanya akan banyak memberikan masukan-masukan atau gagasan baru yang bisa ditulis. Kemudian EYD tentunya ini mutlak gitu ya. Dan yang terakhir recheck. Setelah kita bisa tulis gitu ya, setelah discuss, and then kita tuangkan di dalam tulisan, dengan memperhatikan EYD, kita juga selesai recheck lagi gitu. Kemudian post writing-nya seperti apa? Yaitu strategi penyampaian opini hukum. Nah, tulisan yang bagus adalah tulisan yang selesai. Jadi mungkin dari zaman sekolah dulu juga dosen-dosen kita udah selalu bilang gitu ya, bahwa tulisan yang bagus adalah tulisan yang selesai. Nah, ini adalah strategi ya mengirimkan tulisan ke media online yang bentuknya tidak pakai form web. Jadi kita harus kirimnya via email. Kadang ada juga yang seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Jadi ini kayak kompas.com, detik.com, dan juga Kaltim Today. Di webnya itu mereka memang memberikan ada tema gitu ya. Kalau Kompas namanya kolom, Detik juga kolom namanya, gitu ya. Diberikan satu klik
klik aja gitu ya, kirim artikel gitu kalau memang mau mengirimkan tulisan. Jadi kalau yang kompas.com, kenapa saya suka kompas.com? Karena kita bisa cek udah sampai di mana tulisan kita. Jadi kalau misalkan kita baru kirim nih, kita kirim jebret gitu ya. Nanti ada statusnya, tulisan sedang dalam pengecekan, lolos atau enggaknya gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan lolos ada tulisannya lagi, tulisan disetujui sedang dalam proses review. Kemudian nanti keluar, kalau nggak disetujui ya nanti tulisan warnanya merah atau tulisan ditolak karena apa, kayak gitu. Kalau yang lain sejauh ini kayaknya kalau Detik.com nggak ada. Jadi kita kirim, nanti kita nggak tahu tuh eh, nggak ada notifikasinya lolos atau enggak. Jadi kita harus aktif-aktif cek eh, webnya gitu ya, tulisan kita lolos atau enggak gitu. Nah, ini yang via email tadi ya. Via email standar lah ya, kita kirim ke redaksinya seperti apa, kita kasih pengantar, kita kasih nama, kemudian pekerjaan yang akan ditulis di situ gitu ya, di dalam artikel itu gitu ya. Yang pertama ini yang media online. Yang kedua ini yang media cetak juga, yang peretasan ini ya. Ini di Harian Jogja sih kalau nggak salah gitu ya. Nah, kita juga harus tahu kalau misalkan tadi yang saya bilang kalau media online itu memang kita nggak ada fee-nya gitu. Jadi kita nggak perlu cantumkan nomor rekening gitu kan. Nah, kalau yang media cetak itu memang ada fee-nya. Itulah kenapa di dalam badan email kita sebisa mungkin udah harus masukkan nomor rekening kita karena nanti dari situ secara otomatis nanti akan ditransfer gitu. Seperti itu. Nah, ini yang tadi ya yang via via webnya secara langsung gitu. Sejauh ini yang paling paling enak ngirimnya ke kompas.com itu tadi, tapi memang strict banget gitu ya. Ada banyak pengalaman-pengalaman juga, beberapa tulisan yang ditolak itu juga. eh, yang paling enak adalah kita nggak digantung lama-lama gitu loh mengenai status tulisan kita gitu. Nah, menyikapi penolakan gitu. Penolakan itu adalah hal yang biasa. Ini contohnya gambaran yang di kompas.com gitu ya. Nah, ini kelihatan kan ada statusnya sudah tayang, masuknya di tren gitu ya, judulnya sekian disparitas dan lain. Nah, ini ada yang ditolak juga. Polemik lahirnya KUHP nasional. Waktu itu eh, setahun yang lalu gitu ya. Awal akhir Desember tahun 2022, eh, mayoritas waktu itu isunya adalah semuanya menolak KUHP yang baru gitu kan. Tulisan saya ini eh, lebih memberikan perspektif baru bahwa sebenarnya kita tuh butuh kok KUHP yang baru. Cuman memang ada beberapa pasal yang bermasalah dari ratusan, 400-an pasal kalau nggak salah ya, atau lebih ya, saya lupa. Itu yang sebenarnya yang bermasalah hanya sekitar 20. Itulah kenapa di tulisan itu gagasan saya adalah kita butuh juga KUHP nasional. Nah, di mata Kompas itu ada sedikit keberpihakan ke pemerintah. Maka ini tafsiran saya pribadi ya. Ada sedikit keberpihakan ke pemerintah. Padahal saya sebagai yang pecinta ilmu hukum pidana dan sistem peradilan pidana, saya melihatnya dari perspektif lain bahwa mudorotnya ini cuma 20, itu bisa di GR dan lain-lain gitu. Tapi ternyata sama Kompas nggak dilolosin gitu. Ada pengalaman juga rekan-rekan Bapak Ibu. Waktu itu saya nulis tentang kasusnya Sambo gitu ya. Saya kirim ke media regional gitu ya. Mereka nggak berani apa namanya menerbitkan karena waktu itu lagi rame redaksinya Mata Najwa ya, narasi gitu ya. Dia diserang secara cyber, di hack, dibobol gitu kan, diserang lah intinya. Ternyata sebulan kemudian saya coba kirim karena saya ganjel gitu ya, karena itu kan analisa aja bukan pemojokkan gitu. Ternyata saya kirim ke kompas.com, dia berani menerbitkan gitu. Jadi ya dari situ kita jadi tahu kan karakteristik, oh kalau regional jangan yang isu-isu yang agak membahayakan mungkin gitu ya. Kalau kompas.com mungkin karena udah besar gitu, jadi dia berani dan lebih objektif karena memang tulisannya tidak tidak me, me, mengapa ya menjelek-jelekan atau yang berbau sara dan lain-lain gitu ya. Padahal itu terkait analisa secara hukum pidana aja
gitu. Itu bahas tentang yang Ibu Putri Chandrawati tidak ditahan, padahal tahanan-tahanan yang lain kayak Angelina Sondakh dan lain-lain itu ditahan gitu, padahal ngebahasnya hukum acara pidana gitu. Nah, penolakan itu biasanya kenapa? Pertama karena tidak aktual atau kehabisan tempat. Ini untuk yang media cetak biasanya tidak sesuai dengan value media. Itu tadi kalau misalkan kita bahas kriminal kok kirimnya ke CNBC atau ke Bisnis Indonesia kan itu kayak salah alamat gitu ya, salah sambung gitu. Kemudian menentang arus isu. Nah, ini tadi yang saya ceritakan terkait KUHP nasional itu tadi, menentang arus. Karena kan yang lagi digalakan adalah ketidaksetujuan adanya KUHP gitu. Plagiarisme dan lain-lain. Kemudian range waktu itu penting. Jadi itulah kenapa saya menyiasatinya dengan saya harus selalu update sama berita terbaru, kasus terbaru nih apa. Biasanya malamnya atau besok paginya itu saya udah ada ide untuk menulis, saya tulis gitu. Kalau udah lewat dari seminggu, itu udah 5 hari aja itu udah kayak udah agak basi nih, udah nggak panas lagi nih, nggak hot topic gitu. Jadi range waktu itu penting. Lolos bagus, nggak lolos kirim ke media lain. Nah, barusan tadi saya bilang yang tadi ke regional dia nggak berani nerbitin, saya terbitin lagi sebulan kemudian. Memang ini range waktunya lama banget. Tapi kasus Sambo waktu itu lagi panas banget, panasnya berbulan-bulan, maka saya masih berani kirim. Cobalah saya iseng kirim ke Kompas, ternyata oh bisa gitu, lolos. Kemudian bisa juga masukin ke blog atau ke Kompasiana. Kompasiana itu kayak blognya kita sendiri tapi platformnya punya Kompas gitu. Ya, jadi sekarang tuh enak. Jadi tulisan kita tuh nggak mubazir gitu. Kita tetap bisa publish gitu di blog kita sendiri, web kita sendiri kalau kita punya gitu. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan mengenai aspek hukum. Karena kita orang hukum, jadi kita tentunya punya kapasitas atau kita punya keharusan mematuhi dan juga menjadikan ini sebagai pedoman dalam melakukan apapun, termasuk dalam membuat tulisan gitu ya. Nah, kita tahu kebebasan berpendapat itu dijamin oleh konstitusi di pasal 28E ayat 2 dan ayat 3 gitu ya. Kita bebas menyatakan pikiran, sikap sesuai dengan hati nurani kita, dan juga bebas berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat gitu. Nah, diturunkan lagi ke Undang-Undang Hak Asasi Manusia gitu di pasal 23 ayat 2. Kita bebas mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nurani lewat tulisan, media cetak, elektronik, tapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan, dan juga keutuhan negara. Nah, diakomodasi juga di dalam undang-undang pers gitu ya, khususnya di poin C, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan juga benar. Nah, kebenaran untuk opini yang sedang kita bahas ini adalah kebenaran yang relatif gitu ya, karena ini sifatnya kan subjektif. Sedangkan kalau untuk pers ya, dia kalau bisa harus fakta gitu yang dipaparkan gitu. Nah, tapi Indonesia walaupun kita punya hak asasi manusia, kita punya jati diri loh yang juga dicantumkan di dalam konstitusi kita. Jati dirinya masyarakat Indonesia yang membedakan Indonesia dengan negara-negara liberal, pasal 28J konstitusi kita, yaitu setiap orang wajib menghormati HAM-nya orang lain dalam tertib hukum bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan nilai-nilai dan moral dan lain-lain gitu ya. Nah, maka kita dalam menulis itu sebisa mungkin kita harus hindari mengenai beberapa delik seperti ujaran kebencian atau hate speech gitu ya. Jadi tulisan kita itu jangan sampai ada unsur menghasut, provokasi, meskipun sebenarnya di tingkat media itu juga udah melakukan filter. Biasanya yang kayak gitu tuh nggak lolos. Kalaupun sekarang banyak ya, mohon maaf media-media yang mungkin yang penting ada berita gitu ya, diloloskan. Tapi mereka akan, si media, ini mereka akan disclaimer di setiap bawah tulisan kita itu.
dia udah disclaimer bahwa setiap tulisan adalah tanggung jawab atau pendapat pribadi penulis. Jadi si media dengan disclaimer itu akan angkat tangan. Dia nggak akan bertanggung jawab dengan tulisan itu. Jadi semua dilimpahkan ke kita selaku penulis gitu. Meskipun dalam konteks hukum pidana tadi, medianya tadi juga bisa diseret karena dia meloloskan gitu ya. Cuma kan itu bagian dari upaya si media aja gitu. Nah, di pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A UITE. UITE ini barusan ada perubahan gitu ya. Tapi sampai tahun 2026 kita masih pakai UU ITE yang sekarang. Jadi hate speech itu adalah menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan di masyarakat tertentu berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi jangan sampai kita ada tulisan yang maksudnya adalah untuk menghasut ya atau memprovokasi. Ancaman hukumannya di pasal 45 yaitu 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tapi nanti di tahun 2026 kita udah mulai berlaku pakai KUHP yang baru. Jadi undang-undang yang pasal yang di UITE ini diserap lagi kembali lagi ke KUHP pasal 243 ayat 1 ayat 2 KUHP baru. Jadi ancaman hukumannya menjadi 4 tahun dan 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kategori 4 itu kalau nggak salah, saya lupa sih sebenarnya. Sekitar 30 juta kalau nggak salah, 30 jutaan. Gitu. Jadi menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh masyarakat umum, memperdengarkan rekaman dan menyebarluaskan dengan sarana informasi teknologi yang berisi pernyataan permusuhan terhadap satu golongan kelompok berdasarkan sara, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik gitu ya, hate speech gitu tadi. Nah, kemudian pencemaran nama baik. Jadi dua delik ini menjadi hal yang sangat ditakuti oleh kalangan pers gitu ya. Tapi sejauh ini saya pribadi karena saya merasa tidak pernah menulis sesuatu yang berhubung yang menyerempet-nyerempet gitu ya, karena kayak malu aja gitu. Kita kan orang hukum gitu ya. Masyarakat umum aja dianggap tahu hukum gitu kan, ius curia novit gitu, apalagi kita yang orang hukum gitu. Jadi kita harus punya harus on the track lah ya dengan value itu gitu. Nah, pencemaran nama baik di UU ITE itu di pasal 27 ayat 3. Jadi kita dilarang untuk mendistribusikan, mengirimkan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik gitu ya. Karena ancaman hukumannya itu pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Tapi tahun 2026 nanti kita udah pakai KUHP nasional. Jadi ancaman hukumannya kalau lewat daring itu yang paling bawah nih pasal 441. Dia ditambahkan sepertiga. Sepertiga. Jadi ada pemberatan. Jadi kalau misalkan itu dilakukan lewat tulisan atau lisan, kemudian penghinaan pencemaran nama baiknya itu, dia kena penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 30 juta. Nah, kalau misalkan lewat tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis. Jadi pidananya paling lama 1 tahun, 6 bulan, atau pidana denda paling banyak kategori 3, 120 juta. Nah, kalau lewat ITE, kalau lewat teknologi, ditambahkan sepertiga dari masing-masing ancaman pidananya. Jadi kalau yang lisan tadi maksimalnya paling lama kan 9 bulan. Ditambah sepertiganya berarti ditambah 3 tahun ya, sepertiga dari 9. Berarti 12 bulan atau 1 tahun gitu. Dendanya juga ditambahkan sepertiganya. Seperti itu. Tapi ini berlaku tahun 2026 untuk yang KUHP. Nah, itulah kenapa kita sebagai orang hukum, kita tulis gimana caranya kita bisa tetap berkarya gitu ya,
menyampaikan gagasan atau apapun motivasi kita untuk menulis itu jangan keluar dari hal-hal yang sifatnya normatif, analitis atau analisa plus tambahkan gagasan gitu. Kalaupun nggak ada gagasan baru atau nggak ada ide baru, cukup normatif dan analisa, kontekstualisasikan dengan antara peristiwa dengan regulasi. Nah, itu aja cukup. Yang penting adalah kuncinya range waktunya jangan terlalu lama dari isu atau masalah yang terupdate. Kemudian ya konsisten. Kalau saya memang selalu untuk menjaga konsistensi itu saya selalu buat target bahwa dalam satu bulan itu saya minimal harus ada satu tulisan yang publish. Apapun bentuknya, mau itu artikel ataupun opini, salah satunya aja, nggak usah semuanya karena kan kita punya aktivitas yang lain gitu kan. Jadi 1 bulan 1 minimal untuk menjaga ritme itu karena kalau nggak dijaga ritmenya ya skill menulis itu kan bukan sesuatu yang genetik gitu ya, bukan bakat gitu. Jadi seperti bahasa, kalau kita kelamaan istirahatnya, lama-lama skillnya hilang, nanti mulainya dari nol lagi itu jauh lebih susah seperti itu. Jadi terakhir saya kutip dari Bapak Mahatma Gandhi gitu ya, reading is like breathing in, jadi membaca itu seperti menarik nafas dan menulis itu seperti buang nafas. Jadi kegiatan literasi ini adalah layaknya kita bernafas gitu. Dan juga maksudnya adalah ketika kita mau menulis, kita juga harus membaca dulu gitu ya. Ataupun kita dipaksa untuk membaca, dipaksa untuk belajar. Jadi membaca dan menulis itu adalah nafas atau nyawanya dari kegiatan ilmiah, kegiatan meningkatkan literasi, dan juga kegiatan untuk meningkatkan skill dan juga berbagai macam benefit tadi yang udah kita bahas, ada 6 benefit dalam rangka untuk mencapai kesuksesan dan juga aktualisasi diri kita gitu minimal. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin selebihnya saya kembalikan untuk Mbak Moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sheila atas pemaparan materi yang begitu luar biasa di sore hari ini. Untuk selanjutnya, bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, kami akan buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin bertanya, dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung dengan cara memencet tombol raise hand terlebih dahulu. Nanti baru kami akan persilahkan dan memanggil Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Selain itu, bisa juga menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom yang ada di depan layar monitor Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Baik, waktu dan layak kami persilakan kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Baik, karena belum ada yang raise hand, langsung saya bacakan saja pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Mohon izin Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuliana Fitri Amir. Izin membacakan Ibu. Untuk pertanyaannya, bagaimana agar aman dari UU ITE, lalu lebih baik menulis artikel di media cetak atau artikel ilmiah di jurnal? Mana yang lebih baik dan kelebihannya? Monggo Ibu bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Mbak Lisa dan juga Mbak Yuliana Fitri Amir. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus sekali. Sebenarnya kedua jenis ini, ke antara media cetak dan juga artikel ilmiah di jurnal ini memiliki dua karakteristik yang berbeda gitu ya. Memiliki dua karakteristik yang berbeda karena dan sifatnya pun berbeda. Kalau misalkan yang di opini media cetak itu memang pertama mungkin bisa ada beberapa indikator gitu ya. Media cetak yang pertama dari segi cepat publishnya itu lebih cepat di opini gitu ya. Sedangkan di artikel jurnal itu biasanya ada jeda waktu beberapa bulan kemudian karena kan jurnal itu dia terbit edisinya kan ada
range waktunya, mungkin setahun 4 kali atau 2 kali gitu ya, ada quarterly sama semester per semester gitu. Yang kedua, dari segi isunya itu lebih lebih up to date isu yang opini media cetak, karena media cetak memang mengkonsentrasikan hanya kepada isu-isu yang terbaru. Kalau yang media yang di artikel jurnal itu isu yang agak lama pun nggak apa-apa karena sifatnya adalah analisa teori dan praktek. Nah, sepanjang sistemnya masih seperti itu terus dan nggak ada perubahan dari segi mungkin ada perubahan undang-undang tapi prakteknya di lapangan belum ada perubahan yang signifikan, ada yang lebih baik gitu, itu masih bisa terus dikritisi bahkan sampai semua undang-undang yang ada, misalkan KUHP besok sorry bukan KUHP, Undang-Undang Tipikor aja misalkan. Undang-Undang Tipikor sudah amandemen beberapa kali, sudah dirubah beberapa kali. Itu masih wajar untuk terus dibahas gitu kan. Bahkan diperbandingkan dengan undang-undang tipikor di negara lain atau sistem penegakan hukumnya di negara lain, itu masih sangat 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 apa relevan untuk dibahas. Tapi kalau di opini atau media cetak dia emang khusus untuk yang terbaru. Kemudian eh, kemudian mana yang lebih aman ya? Nah, kemudian dari segi benefit, mungkin skornya untuk dosen misalkan ya, untuk akademisi itu skornya akan lebih banyak yang artikel di jurnal ya. Apalagi jurnalnya sudah terindeks Scopus atau terindeks Sinta dan lain-lain gitu ya. Itu skornya lebih tinggi untuk peningkatan poin atau jabatannya beliau-beliau yang akademisi. Sedangkan kalau opini mungkin skornya nggak terlalu setinggi yang jurnal gitu. Kemudian nah itu tergantung preferensi rekan-rekan atau Bapak Ibu dan sesuai kebutuhannya. Maka balik lagi ke motivasi tadi ya. Saya mau nulis disesuaikan dengan kondisi masing-masing seperti itu. Kalau untuk benefitnya untuk yang kelihatan lebih banyak lebih banyak tulisannya ya memang lebih lebih benefit yang opini karena dia cepet gitu publishnya hanya dalam kurun waktu beberapa jam. Untuk yang kompas.com itu dia dia nggak perlu nunggu lama. Kalau 2 hari aja nggak ada status yang jelas atau nggak ada penolakan berarti memang nggak lolos. Udah kayak gitu. Sedangkan untuk kalau itu lolos atau enggak ya itu cukup 2 sampai 3 jam, mereka cepat nge-reviewnya seperti itu. Di media lain juga gitu, 2 sampai 3 hari. Kalau udah saat dalam jangka waktu seminggu nih tulisan kita nggak ada follow up-nya, oh ini udah pasti nggak lolos gitu. Maka udah saatnya kita cari jalan lain atau mau coba publish ke tempat yang lain atau dimodifikasi lagi tulisannya untuk dipublish ke tempat yang lain kayak gitu. Jadi seperti itu. Mana yang lebih baik dan kelebihannya seperti apa tergantung preferensi masing-masing. Tapi yang jelas dua-duanya punya punya core-nya masing-masing. Core yang berbeda. Seperti itu, Mbak Mbak Yuliana Fitri Amir. Begitu, Mbak moderator. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Ibu Yuliana atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Effendi Zul. Izin untuk membacakan pertanyaannya Ibu. Bagaimana untuk cek plagiarisme ketika menulis artikel di media cetak dan online? Karena opini kita bisa jadi sama dengan opini lain yang pernah ditulis. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Effendi Zul. Untuk ngecek itu biasanya saya nggak pakai aplikasi atau program yang aneh-aneh. Saya cukup ketik di Google itu nanti langsung jebret banyak banget gitu ya. Apalagi isunya tuh isu yang lagi up to date gitu ya. Nah, makanya tadi di pas pemaparan saya sampaikan range waktu itu sangat penting. Itu juga kita sebenarnya tuh dulu-duluan gitu, mana duluan yang nge-publish gitu. Jadi bahwa pasti misalkan sebelum saya untuk menulis kata pembuka tadi yang saya bilang peristiwa hukumnya seperti apa itu saya pasti akan melihat referensi dari berita dari redaksinya langsung bukan bukan dari kolumnis seperti kita gitu ya.
beritanya secara langsung di medianya seperti apa, karena kita butuh tahu kan referensi peristiwa hukumnya seperti apa. Nah, nanti dari situ kita akan modifikasi analisanya seperti apa. Jadi saya akan cari tulisan yang serupa dulu di Google. Biasanya nanti langsung muncul Pak Effendi. Langsung muncul banyak, kita baca, oh orang ini belum membahas tentang ini, analisanya belum sampai ke situ. Oh, ini agak mirip juga, tapi perspektifnya lain. Ataupun mungkin ada sama dengan apa yang ingin kita tulis, kita harus membedakan kalimatnya. Kalimatnya, kemudian diksinya, pilihan katanya seperti apa, tulis sesuai dengan style kita. Atau kita ubah-ubah sistematikanya. Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau isu yang lagi hangat tuh yang nulis banyak. Pertama, itu tadi, range waktu. Kedua, cek udah ada belum yang nulis tentang gagasan kita. Potensinya dua, sudah belum ada yang sudah menulis tapi perspektifnya berbeda. Yang ketiga, sama ada plek gitu. Maka menyiasatinya adalah kita harus tulis dengan model sistematika yang berbeda, kalimatnya berbeda, urut-urutannya berbeda. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak Lisa. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Bapak Effendi Zul atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kami ingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung dengan cara memencet tombol raise hand terlebih dahulu, baru kami akan persilahkan dan memanggil Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Selain itu, bisa juga menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom yang ada di depan layar monitor Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Baik, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung memencet tombol raise hand. Jika belum ada, akan saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Ini ada pertanyaan dari Ibu Titia Narunisha. Untuk pertanyaannya, selamat sore Mbak Sheila, apakah menulis opini hukum pada artikel di media cetak harus menguasai sistem jurnalistik? Monggo Ibu bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Ibu Detia Narunisha pertanyaannya. Sistem jurnalistik yang perlu kita kuasai sebetulnya nggak bisa dibilang sistem jurnalistik juga, tapi lebih kepada etik, bukan etik, rule penulisan aja, EYD, kemudian template surat kabar atau media cetak yang ingin kita kirim itu biasanya kan ada ketentuannya, harus fontnya berapa, ukurannya, spasinya berapa, jumlah katanya berapa, kemudian yaitu tadi nggak boleh yang bermuatan sara, kemudian ada pencemaran nama baik dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau saya boleh jujur, dulu saya mulai menulis itu awalnya gara-gara waktu kuliah S1 itu tugas kita kan banyak ya makalah gitu kan. Kemudian saya merasa kok kayaknya udah doang nih cuman jadi tugas doang nih gitu. Jadi waktu itu menganalisa terkait isu yang terbaru. Kemudian saya ubah bentuk makalah itu menjadi sebuah tulisan mengikuti template di media surat kabar. Saya coba kirim ternyata diterima, lolos gitu. Jadi eh, ya nggak harus kita tahu sistem jurnalistik seperti apa. Yang perlu kita tahu adalah rule bahwa kita harus ikutin template-nya seperti apa, ketentuan surat kabar itu seperti apa. Yang kedua ya tulisan. Udah tulisan kita ikutin aja dimodifikasi. Misalkan makalah yang tadinya 30 halaman gitu ya, gimana caranya supaya bisa diringkas jadi 2 halaman doang. Nah, itu kan itu takes time karena itu membutuhkan jam terbang memang. Nah, dulu mau nulis sekali aja itu kayak kayak aduh susah banget, satu tulisan aja bisa berapa hari gitu. Tapi kalau udah kebiasa itu dapat ide 2 sampai 3 jam itu udah jadi tulisan. Seperti itu yang saya alami, pengalaman saya Ibu Detiah Narunisha. Jadi cukup template EYD dan juga substansi itu cukup. Seperti itu. Begitu Mbak Lisa. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Ibu Detia atas pertanyaannya.
Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Bapak Effendi Zul. Jika ada kasus yang tidak ditangani dengan baik, lalu kita ingin memviralkan dalam bentuk opini hukum di media, bagaimana supaya banyak melihat tetapi tetap dalam koridor hukum? Lalu apakah ada etika penulisan identitas nama korban, tersangka, dan sebagainya? Apakah wajib disamarkan? Terima kasih. Monggo Ibu bisa Baik. langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Effendi Zul atas pertanyaannya. Ini juga salah satu strategi yang biasa saya terapkan gitu ya. Bukan memviralkan ya, tapi dalam bentuk penulisannya. Jadi, kalaupun dalam posisi ingin memviralkan suatu permasalahan, saya biasanya itu kayak kemarin saya tulis terkait dengan sorry kok agak lupa ya. Oh, pinjol UKT, pinjol masuk kampus. Itu saya tidak sebut nama perusahaan pinjolnya, kemudian kampus yang bekerja sama dengan pinjol itu tidak saya sebutkan, meskipun orang juga tahu itu kampus-kampusnya itu kan ITB dan lain-lain gitu kan. Tapi untuk menghindari, meskipun itu udah fakta gitu ya, saya memilih untuk menyebutkan misalkan namanya adalah beberapa kampus PTN atau beberapa kampus PTS. Nah, seperti itu menyiasatinya. Nah, sedangkan kalau ingin menggambarkan gitu ya tulis aja ada seorang warga di mana gitu ya, misalkan menjadi korban kasus apa yang dilakukan oleh salah satu perusahaan atau dilakukan oleh oknum aparat mana kayak gitu. Jadi meskipun itu eh, sudah mengarah ya, sudah mengerucut, tapi setidaknya itu bisa diminimalisir. Plus kalau itu belum ada putusan hukum yang menyatakan memang kasus itu real terjadi, maka di depannya ditambahkan kalimat dugaan. Adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum apa gitu ya, oknum pejabat mana gitu ya terhadap salah seorang warga di desa apa gitu. Jadi di awal itu untuk mengamankan diri kita dulu kasih kata dugaan. Dugaan itu kan baru persangkaan, sama aja kayak status tersangka yang dikemukakan oleh polisi gitu ya, penyidik gitu. Sama, dugaan dan sangkaan itu sama. Seperti itu. Jadi tidak perlu jebret eksplisit menyampaikan namanya itu jangan. Mungkin dugaan plus oknum. Nah, supaya kita nggak seolah-olah mengeneralisir bahwa semua orang di kelompok tertentu itu sejahat itu gitu. Dan apalagi itu belum ada putusan hukumnya yang inkrah. Jadi statusnya kan masih masih belum 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 apa ya belum jadi suatu fakta. Jadi awalnya dugaan. Jangan lupa dugaan plus oknum plus mungkin sebutkan aja secara generalisirnya dia itu siapa, dari mana, dan korbannya mungkin warga mana, atau seorang perempuan yang bekerja di suatu tempat tertentu seperti itu aja gitu. Jadi kalau dibilang wajib disamarkan sih enggak, tapi kita juga harus bisa mengamankan diri kita sendiri gitu ya. Karena media sendiri sudah berusaha mengamankan dirinya sendiri dengan menuliskan disclaimer bahwa semua tulisan ini adalah sepenuhnya tanggung jawab si penulis gitu, seolah-olah kayak medianya mengangkat gitu kan. Seperti itu. Jadi ya itu sebaiknya seperti itu sih Pak Effendi Zul. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian kami ingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin bertanya, dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung dengan cara memencet tombol raise hand terlebih dahulu, baru kami akan persilahkan dan memanggil Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Selain itu, bisa juga menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom yang ada di depan layar monitor Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Baik, waktu dan layar kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jika belum ada yang raise hand, oh, ini sudah ada pertanyaan yang mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang masuk di kolom chat kami, Ibu.
Untuk pertanyaannya, bagaimana media online dan surat kabar dapat mempengaruhi interpretasi masyarakat terhadap hukum, dan sejauh mana interpretasi tersebut dapat berdampak pada stabilitas sistem hukum? Monggo Ibu bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat filosofis gitu ya, sangat mendalam gitu ya. Karena sejujurnya untuk sejauh mana opini atau tulisan di media itu bisa mempengaruhi suatu sistem hukum gitu ya, itu eh, sifatnya adalah segmentif menurut saya pribadi ya, segmentif. Karena tidak semua orang itu concern dalam suatu bidang itu gitu yang sedang kita tulis gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang concern itu tentu akan menambah menambah pengetahuan, akan menambah gagasan baru, ide baru untuk perkembangan ilmu hukum itu sendiri, plus eh, untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu masalah di masyarakat yang sedang kita bahas itu, gitu ya. Misalkan apa tadi, pinjol gitu ya, pinjol masuk kampus itu tadi contohnya, karena yang lagi hot itu beberapa waktu yang lalu. Sekarang udah nggak hot lagi sebenarnya, seminggu yang lalu itu kan. Nah, nah itu masyarakat, sorry, di pemerintahan, saya sendiri 3 tahun sempat di pemerintahan gitu ya. Kita salah satunya adalah setiap pagi itu kita akan dikasih beberapa tulisan atau berita di media untuk yang membahas mengenai yang berkaitan sama instansi kita atau isu apa yang lagi dihadapi dan berkorelasi sama instansi kita. Nah, di perspektif pemerintahan, hal itu tentu sangat penting gitu. Apalagi isu isu positif, isu negatif itu semua kita di compile setiap pagi kita dapat kiriman itu gitu. Jadi memang udah ada tuh petugasnya. Nah, yang positif berarti kan mendukung, yang negatif itu berarti ada kritiknya. Nah, kritik-kritik itulah yang menjadi masukan. Jadi kita nulis tuh bukan berarti nggak digubris sama sekali, itu enggak, karena setiap instansi untuk stakeholder tertentu, pemegang jabatan tertentu, setiap pagi dapat suguhan sarapannya itu. Nah, dari situ ide-ide itu akan dibawa ke meja forum dan akan dibahas plus mempengaruhi kebijakan ke depannya seperti apa. Nah, dalam perspektif keilmuan itu akan menambah apa namanya koreksi, kita menjadi memegang peran sebagai pengawasan kebijakan gitu, atau untuk dalam rangka untuk membuat suatu perubahan seperti itu. Nah, untuk masyarakat awam yang memang bukan orang hukum, bukan stakeholder pemegang pemangku kebijakan atau decision maker gitu ya, masyarakat awam gitu ya, itu bisa menjadi suatu pencerahan atau media untuk mendidik gitu ya. Karena banyak banget kan sekarang hoax-hoax yang tersebar. Even masyarakat kita di warung kopi aja lah, atau di ibu-ibu lagi apa namanya belanja gitu ya, ada tukang sayur keliling, itu obrolannya itu udah udah ke ranah pemerintahan, dan mostly itu beberapa ada yang kemakan hoax atau apa gitu ya. Tapi kalau kita tulisan kita bisa menjamah ke masyarakat di bawah gitu, itu bisa menjadi sarana edukasi seperti itu. Jadi bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Di pemerintahan itu bagian dari pengawasan dan juga perubahan apa namanya untuk menjadi lebih baik atau untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan tertentu gitu ya. Sedangkan di masyarakat awam itu menjadi sarana edukasi dan juga untuk meluruskan dari paparan hoax yang ada di masyarakat. Di kalangan akademisi itu menjadi salah satu indikator untuk perkembangan keilmuan gitu. Seperti itu mungkin Mbak Lisa. Terima kasih pertanyaannya untuk yang bertanya. Jadi terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini, dalam konteks berita hukum, sejauh mana kebebasan pers dapat dikompromikan oleh kepentingan komersial atau politik, dan apa dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat pada media? Baik, gini, sejauh ini kalau sepengalaman saya, alhamdulillahnya nggak pernah yang ada dampak-dampak negatif ya dari kegiatan aktif menulis
nya saya gitu ya. Karena ya itu tadi kita harus sesuai track. Kita juga harus bisa mengamankan diri kita sendiri dan juga dari tulisan-tulisan kita gitu. Nah, eh, sejauh mana mempengaruhi apa tadi, Mbak? Mempengaruhi apa ya? Apa dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat pada media? Nah, kita dalam membaca berita atau mengirim tulisan, kita juga harus eh, lihat medianya. Karena sekarang menjamur ya media-media yang saya tidak bermaksud mendiskreditkan, tapi kredibilitasnya perlu dipertanyakan gitu. Jadi mungkin ada yang mau menerbitkan kita bukannya kita malah yang harus payment gitu kan, atau ada memang yang di hire oleh company atau di hire oleh pihak-pihak tertentu gitu kan. Nah, eh, maka untuk menjaga kredibilitas kita sebagai orang hukum dan juga independen, mungkin akademisi atau profesi tertentu yang lain, kita juga harus pintar melihat media mana yang sekiranya independen dan berintegritas gitu. Jadi kualitas tulisan kita itu juga dilihat dari di mana tulisan kita itu diterbitkan gitu ya. Nah, maka sebagai masyarakat juga ketika kita mau baca berita, lihat dulu medianya apa gitu ya, terkenal apa enggak, bonafit apa enggak, trusted atau enggak gitu. Kalau yang media-media sekarang ya itu tadi banyak kan media yang kayak gitu, maka kebenarannya perlu dipertanyakan. Nah, maka harus kembali lagi kita sebagai user smartphone, kita juga harus jadi smart user gitu kan. Kita jadi user apa namanya teknologi, tapi kita juga sebagai konsumen media massa, kita juga harus jadi smart konsumen gitu. Kita harus selektif. Masalahnya tidak semua masyarakat bisa memfilter itu. Bukan bukan ini bukan tidak bisa tapi belum bisa. Karena harapannya suatu saat setiap masyarakat bisa memfilter ulang menjadi smart user gitu ya. Nggak cuman sebagai pengguna smartphone aja, tapi juga smart user. Nah, masalahnya di situ. Maka tugas kita juga salah satunya adalah untuk juga mempertahankan citra diri kita dan juga kualitas tulisan kita dan juga image tulisan kita itu berintegritas atau enggak ya kita harus selektif dalam memilih media. Kita juga bisa sampaikan ke mungkin orang-orang sekitar gitu ya. Ya kalau baca berita di yang ini aja yang sekiranya lebih terpercaya, tidak memihak kayak gitu. Kalau eh, kalau apa namanya seberapa mempengaruhi kepercayaan masyarakat ke media, kembali lagi medianya apa gitu, medianya apa yang diikuti gitu. Jadi itu memang tidak bisa dipungkiri itu fenomena mungkin 10 tahun terakhir sangat sangat menjamur media-media eh, yang reputasinya mungkin kurang kurang ini ya. Jadi kitanya yang harus aktif, selektif dan mampu memfilter seperti itu. Demikian. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Bagaimana opini hukum di media online dapat memperkuat atau merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan? Dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan opini tersebut berkontribusi positif pada sistem hukum? Terima kasih, monggo Ibu bisa langsung dijawab. Baik, seberapa kuat opini hukum itu dapat merusak citra ya, merusak citra diri, citra instansi penegak hukum gitu contohnya ya. Eh, Pertama tergantung tulisan kita seperti apa. Nggak usah opini hukum deh, pemberitaan aja, pemberitaan dari redakturnya sendiri. Itu kan malah lebih malah lebih kuat gitu ya, malah lebih langsung ngejebreng gitu kan, langsung namanya mungkin contohnya nih contoh misal Kejaksaan Agung mana gitu ya. Sementara kalau kita kolumnis kalau pakai style saya tadi saya nggak langsung jebret namanya gitu ya. Nah, mungkin oknum atau pakai kejaksaan di daerah mana gitu ya. Nah, itu sangat 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 mungkin atau sangat berpotensi dan
Dan sekali lagi saya bilang, setiap instansi eh, punya database. Database apa? Database berita tentang instansinya masing-masing. Setiap pagi, ya mungkin nggak semua instansi menerapkan setiap pagi dapat itu ya. Tapi pasti mereka termasuk yang memperhatikan citra instansinya masing-masing karena kepercayaan masyarakat itu eh, ada survei juga kan, survei kepuasan kinerja Pak KPK kah, Mahkamah Agung atau apa. Nah, itu kan juga dilihat dari pemberitaan. Kemudian di sosmed ada berapa banyak orang yang ngebahas tentang instansi kita nih. Nah, itu ada. Jadi ada big datanya, ada big datanya. Jadi tinggal kita klik namanya gitu ya. Saya kebetulan eh, pernah mengurus ini juga karena saya concern di saya salah satu instansi di bidang teknologi pertahanan. eh Langsung ketik aja tentang apa gitu ya. Nanti jebret langsung berapa persen ini ada pembahasan tentang kita, berapa persen di Twitter, berapa persen di Facebook, berapa persen di media cetak, media ini kayak gitu. Jadi itu sangat salah satu yang menjadi yang utama di instansi gitu ya. Kemudian apa tadi yang kedua, Mbak? Langkah-langkah, Ibu, langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan opini tersebut berkontribusi positif. Baik. Nah, seperti mungkin salah satu yang saya sampaikan tadi bahwa tulisan itu jangan hanya habis di publish di webnya si media itu atau di koran gitu ya. Saya sendiri punya andil untuk menyampaikan tulisan itu supaya bisa lebih terjangkau, lebih luas. Minimal ke orang-orang sekitar saya, karena kita kan mungkin orang-orang hukum gitu ya. Kita pasti punya temen yang dia jaksa, dia hakim, dia advokat, dia panitera gitu kan. Uploadlah ke sosmed kita. Selain itu juga bonusnya jadi personal branding kita, itu juga sebenarnya sarana edukasi kita lewat media sosial kita. Satu orang punya berapa medsos? Ada IG, ada LinkedIn, ada Facebook, ada X gitu ya. TikTok mungkin gitu ya. Meskipun saya nggak pakai TikTok, TikTok biasanya buat belanja aja. Jadi itu seberapa seberapa uh, berpengaruhnya itu tergantung keaktifan kita. Kita jangan puas, oh tulisannya udah dipublish nih di koran, dipublish nih di webnya. Kita juga untuk membuat suatu perubahan atau minimal gagasan kita jadi concern gitu ya buat orang-orang minimal di sekitar kita gitu. Ya kita upload lagi di sosmed kita, di LinkedIn kita gitu ya, supaya lebih menjangkau. Nanti dari mungkin timeline-nya itu masuk ke teman kita yang jaksa, teman kita yang hakim, teman kita yang mana-mana, itu kan bisa bisa jadi concern juga. Oh, kemarin si Anu nulis tentang ini nih, gitu. Karena beberapa kali teman saya yang kebetulan hakim, dia bilang, aku jadiin referensi di putusanku ya, kayak gitu-gitu. Jadi ya kita juga harus aktif ya. Kita jangan malu untuk upload pencapaian kita. Bisa jadi mungkin anak sekarang lebih banyak yang insecure gitu ya. Sosmednya isinya nol postingan gitu ya, it's okay gitu. Tapi ya itu bagian dari value diri gitu ya. Kalau saya pengen sosmed saya juga bermanfaat, bisa menjangkau lebih banyak, apalagi kalau sampai dijadiin beberapa kali jadiin bahan putusan atau masuk ke tesisnya orang atau skripsinya orang, itu kan alhamdulillah sekali gitu, seperti itu gitu mungkin. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ini kebetulan ada pertanyaan dari Ibu Yuliana Fitri Amir. Izin untuk membacakan pertanyaannya. Apakah artikel di media berita online bisa dijadikan referensi atau sitasi untuk skripsi dan tesis? Baik. Ibu, Terima kasih banyak Ibu Yuliana Fitri Amir dan Mbak Lisa yang sudah membacakan. Sangat bisa, sangat bisa. Saya termasuk yang tesis saya itu tentang cyber terrorism. Pemaparan masalahnya, masalah utamanya itu saya ambil dari media online terkait apa namanya
ransomware WannaCry yang waktu itu dia menyerang beberapa universitas dan rumah sakit. Jadi sistem di rumah sakit itu di-hack, diretas, kemudian data-datanya itu dienkripsi. Jadi itu diculik gitu ya. Jadi pasien mau periksa tuh nggak bisa gitu loh. Nah, itu saya ambil sumbernya, masalah kan itu. Masalahnya itu saya ambil dari media online. Nanti di bawahnya kita cantumin penulisnya siapa, atau medianya apa, misalkan Kompas atau Detik atau apa, plus judul, habis itu nanti koma dalam, nah masukin linknya, diakses pada kapan, jam berapa. Nah, seperti itu. Jadi sangat bisa di artikel, tesis, skripsi, disertasi, itu bisa. Nanti di referensinya itu daftar pustaka, masukin juga. Nanti kan ada buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, terus media online. Nah, masukin di situ. Jadi sangat-sangat bisa. Ini coba saya baca ya, tetapi banyak media online yang seperti isi beritanya kurang akurat. Apakah kita hanya bisa mengambil berita online yang terpercaya saja seperti di Detik dan Kompas? Menurut saya sebaiknya memang cari berita yang serupa, yang temanya sama, tapi dari uh, ya media-media yang terkemuka ya, yang tidak perlu diragukan lagi independensinya dan reputasinya, seperti itu. Kalaupun terpaksanya memang nggak ada gitu ya, minimal jangan percaya, jangan hanya dari satu sumber itu, cari juga berita dari media-media yang lain, seperti itu. Gitu, Ibu Yuliana. Demikian mungkin jawaban saya. Ini seluruh pertanyaan sudah terjawab semua. Khususnya mohon izin kepada Ibu Sheila untuk memberikan closing statement terkait pertemuan di sore hari ini. Pada Ibu Sheila Maulidah Fitri SHMH, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan juga banyaknya pertanyaan, antusiasmenya. Saya senang sekali dengan banyaknya pertanyaan ini dari Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, khususnya bahwa kegiatan menulis ini adalah salah satu apa ya, kegiatan penting minimal untuk diri kita sendiri gitu ya, untuk bisa memberikan kontribusi tidak hanya untuk diri kita, tapi juga sekitar dan juga sistem sosial masyarakat kita, gitu ya. Jangan, tidak perlu memikirkan, tidak harus memikirkan seberapa besar sih kontribusinya seperti apa, tapi minimal dengan tulisan itu akan ada pasti benefit dan juga kontribusinya bagi minimal untuk kita dan juga sekeliling kita. Jadi karena kita punya kewajiban untuk mencerdaskan bangsa, ya inilah salah satu cara tersimpel gitu ya untuk kita bisa mengedukasi sesama gitu. Apalagi kalau kita kirimnya secara online, kita bisa dengan mudah kirim linknya kemana-mana. Seperti itu. Mungkin semoga dari acara hari ini rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya jadi lebih semangat dan untuk bisa menelurkan gagasan-gagasan melalui opini-opini hukum dan juga argumentasi hukum yang saat ini sudah lebih mudah untuk diakses. Seperti itu. Demikian, terima kasih banyak sebelumnya. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber atas waktu, ilmu, dan juga pengalamannya pada webinar hukum di sore hari ini. Dan kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta webinar hukum, kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan menyampaikan permohonan maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat perkataan, pelayanan, maupun tindakan kami yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Kemudian kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih ada dan atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang belum sempat terjawab oleh narasumber kita. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Sampai jumpa kembali di acara webinar Beranda Hukum Indonesia
Selanjutnya, kurang lebihnya saya selaku moderator dan panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Sekian, selamat sore. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara kami alihkan kembali ke Saudara MC Hamidah Zahra. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas materinya di sore hari ini. Terima kasih juga tentunya kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum saya menutup acara pada sore hari ini, saya akan menginfokan bahwa Beranda Hukum akan mengadakan webinar lagi dengan tema lainnya besok Jumat 9 Februari 2024. Dan untuk info lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi admin Beranda Hukum atau dengan memfollow akun Instagram @berandahukum_official. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Semoga acara ini bermanfaat dan kita dapat bertemu lagi di acara Beranda Hukum lainnya. Mari kita tutup acara ini. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Terima kasih.